materi ini gitu. Nah, tadi kita kan yang sudah dibahasnya itu adalah tentang selnya. Nah, kemudian tadi apa yang saya sampaikan bahwasannya pada proses tubuh kita itu atau yang dikenal dengan istilah metabolisme. Nah, metabolisme ini gabungan antara yang dikatakan anabolisme ini dan katabolisme, maka disebut suatu metabolisme. Metabolisme ini kan ini berhasil karena ada faktor yang pertama itu lebih kepada sumber energi dulu. Nah, dari mana manusia mendapatkan suatu sumber energi? Ya tentunya dari makanan yang ia makan atau minuman yang ia minum. Nah, ini ada prosesnya, ya. Prosesnya itu adalah dimulai dari anabolisme. Anabolisme atau yang lebih dikenal pembentukan. Nah, di dalam anabolisme inilah peristiwa masuknya zat-zat ke dalam sel dan diubah menjadi bagian-bagian sel. Ya, jadi zat-zat apa? Ya banyak sekali, misalnya zat yang dihasilkan dari manusia juga atau yang dibutuhkan oleh manusia. Dan tentunya tentunya zat-zat tersebut itu dirombak ya atau dibentuk dulu. Kemudian selanjutnya itu adalah prosesnya itu setelah anabolisme dalam pembentukan barulah kepada suatu penguraian. Yang di mana penguraian di sini pemecahan zat-zat dalam sel untuk mendapatkan tenaga dan panas. Ya. Jadi kenapa misalnya tubuh kita panas ya memang wajar. Suhu tubuh manusia itu kan 36 derajat Celcius, bisa dikatakan suhu tubuh kita itu ya normalnya. Nah, tentunya di sini ada suatu energi yang dirubah, yang dirombak gitu ya, energi tersebut. Dari mana energi tersebut dirombak? Ya tentunya energi ini dari sel juga untuk mendapatkan suatu tenaga atau panas, energi kalor. Ya, jadi energi panas kan itu tidak hanya bersumber dari cahaya matahari, tidak bersumber dari api atau misalnya tidak bersumber dari panas bumi misalnya, tapi panas juga ini bisa dihasilkan dari dalam tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita ini ada suatu perombakan dalam metabolisme yaitu pada saat penguraian atau katabolisme inilah. Nah itu ya. Kemudian, nah kita lanjut di sini. Messenger atau pesan dari suatu sistem homeostatis dalam keseimbangan dalam tubuh. Nah, di sini yang namanya sel ini akan selalu berhubungan, ya. Jadi antara organel-organel yang lainnya itu selalu berhubungan atau selalu apa ya, bisa dikaitkan selalu berkaitan di dalam selnya itu. Nah, di antaranya apa? Ada neurotransmitter. Neurotransmitter ini adalah suatu zat kimia yang dikeluarkan oleh sel saraf, ya, oleh sel saraf sehingga atau lebih singkatnya dikenal dengan neuron, gitu ya, neuron transmitter. Artinya saraf ini sebagai penghantar, ya, saraf ini sebagai penghantar di dalam keseimbangan pada tubuh manusia atau pada hewan itu, ya. Kemudian antar sel yang lainnya juga selalu berhubungan. Misalnya adalah pada saat misalnya di sini hormon. Hormon itu kan suatu zat kimia yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan langsung masuk ke dalam aliran darah. Nah, disinilah fungsi dari keseimbangan tubuh pada hormon. Kemudian parakrin. Nah, parakrin ini adalah suatu zat kimia yang dilepaskan oleh sel untuk membawa pesan antar sel. Jadi yang namanya antar sel itu ya saling berkaitan karena kan di dalam sel yang satu aja itu kan memiliki mitokondria satu. Kalau misalnya selnya ini banyak, otomatis organel mitokondrianya juga banyak. Nah, ini kan saling berkaitan. Sedangkan si mitokondria itu adalah sebagai penghasil sumber energi, misalnya itu. Kemudian ada juga serotonin. Nah, serotonin ini adalah suatu zat yang dilepaskan sel-sel yang mengalami suatu peradangan atau radang. Nah, itu ya. Jadi ini adalah antar sel yang berhubungan melalui neurotransmitter, kemudian hormon, parakrin, dan serotonin pada saat sistem homeostatis tubuh. Nah, selanjutnya ini adalah gambar dari sistem organ. Nah, sistem organ tersendiri ya, ini kan sebenarnya ada berapa sistem organ itu banyak sebenarnya ya.
Kalau yang pertama ini sistem sirkulasi darah. Artinya di dalam tubuh kita itu yang namanya darah itu ya ke atas, ke otak sebagai pusat koordinasi, kemudian ke seluruh tubuh, yang dimana di dalam setiap seluruh tubuh atau lebih tepat kepada organnya itu ada kapiler-kapiler darahnya. Kemudian yang ini adalah sebagai sistem dari suatu pencernaan pada manusia, di mana organ yang satu dengan organ yang lainnya itu selalu berkaitan. Kemudian kalau yang ini adalah sistem pernapasan pada manusia juga, ya di sini lebih tepatnya ada organ hidung, tenggorokan, paru-paru. Misalnya kalau yang di sini, yang tadi yang pencernaan, saya ulangi lagi, ini ada mulut, kerongkongan, ya, kemudian lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Kemudian, nah kalau ini adalah sistem lebih kepada urin gitu ya, atau sistem ekresi, pengeluaran zat sisa. Ekresi itu kan ada beberapa organnya, ada kulit, ada hati, ada paru-paru, dan tentunya ini ginjal. Ya, ginjal ini yang mengantarkan suatu proses perombakan urin itu sampai kepada kantong kemih. Ya, kemudian di sini adalah sistem skeleton ya, atau yang dikenal dengan sistem gerak, di mana ada tulang sebagai penopang tubuh atau penopang rangka kita. Kemudian ada juga sendi, dan kemudian ada juga otot yang meliputi tulang. Otot lebih dikatakan sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang bisa dikatakan sebagai alat gerak pasif. Nah, atau lebih kayak condongnya seperti ini. Ini otot pada manusia. Ya, hampir semua otot itu menyelimuti dari tulang yang ada di sini, otot itu. Kalau tidak ada otot, wah bagaimana dengan badan kita? Misalnya mungkin hanya sebatas tulang dan kulit. Nah, ini adalah contoh misalnya sistem organ, sebenarnya masih banyak lagi ya organ-organ yang lainnya itu sebenarnya masih banyak. Ada sistem reproduksi misalnya yang tidak termasukkan, kemudian ada sistem apalagi sistem saraf yang tidak termasukkan juga ya. Nah, itu. Kemudian nah di sini setelah sistem organ, nah konsep dari homeostatis itu sendiri itu seperti apa sih konsepnya? Konsepnya itu di sini sebagai untuk pemeliharaan lingkungan internal. Artinya lingkungan internal itu adalah internal itu lebih kepada lebih kepada tubuh kita, ya. Di mana di dalam tubuh kita ini sangat banyak sekali cairan yang berkontak langsung dengan sel-sel tubuh kita. Di dalam lingkungan internal juga ini terletak di luar sel, tetapi posisinya itu di dalam tubuh kita juga. Kemudian lingkungan ini terdiri dari cairan ekstrasel dan cairan interstital. Nah, itu. Nah, kita perlu ketahui sekarang bagi misalnya kalian nih semuanya, ya. Tubuh manusia itu terdiri dari protein. Proteinnya itu kurang lebih 18%, ya. 8 BB ini apa? Ini BB itu berat badan gitu ya. Jadi artinya memang tubuh kita itu ya banyak sekali mengandung mengandung bagian hal terpenting pada tubuh kita itu, misalnya salah satunya protein. Jadi 18% dari berat badan kita itu mengandung protein. Sedangkan lemak, nah lemak ini berat badannya itu 15% dari berat badan kita. Ya, jadi hampir sama nih antara protein dengan lemak itu ya, memilih persentase dalam berat badannya. Kemudian mineral. Mineral itu hanya 7% ya yang menopang dalam berat badan kita. Kemudian ada air, ini air lebih banyak yaitu sekitar 60% bagian dari berat badan tubuh kita itu ya. Nah, kemudian di sini cairan ya. Cairan di dalam tubuh manusia ini adalah sebagai sarana atau transportasi, yang dimana sarana atau transportasi ini bisa dikatakan sebagai zat makanan atau metabolisme yang membawa nutrien melalui dari proses absorpsi, kemudian mendistribusikan sampai kepada tingkat intraseluler. Nah,
sekitar 60% tubuh manusia adalah cairan. Jadi di dalam tubuh kita itu 60%. Berarti kalau misalnya berat badannya misalnya berat badannya 100 misalnya, nah 60%-nya itu ya sekitar 60 kilo. Berarti ya kalau ini contoh ya, contoh kalau berat badannya 100, berarti kalau di dalam 60%-nya ya berarti 60 ya 60 misalnya 60 kilo bahwasanya itu mengandung cairan ya, mengandung cairan pada tubuh kita itu ya. Kemudian dari cairan tersebut itu yang dikatakan sebagai intraseluler dan kemudian masuk kepada sekitar dari sepertiga cairan tersebut itu terdapat di luar sel dan dinamakan cairan ekstraseluler yang terdiri atas cairan interstisial dan cairan intravaskuler. Nah, ya, mungkin kita sampai sini dulu untuk terkait dengan materi homeostatisnya. Jadi homeostatis itu ya materi yang berkaitan dengan apa ya, ibarat itu kondisi di dalam tubuh kita. Itu ya, nah atau yang ini ya. Jadi homeostatis itu adalah lebih kepada homeo itu sama, statis itu menetap. Jadi konsep homeostatis artinya apabila kita sambungkan ke dalam tubuh kita ini memang sangat penting sekali gitu ya, karena membahas tentang homeostatis ini membahas tentang pemeliharaan pada tubuh kita gitu ya, yang dimana bagian dari penyusun pada tubuh kita. Nah, mungkin selanjutnya materi ini akan saya share kepada kalian semua di grup. Jadi tinggal dibaca separohnya gitu terkait dengan ini. Kemudian nanti kita bisa ketemu lagi dan membahas materi konsep yang lainnya itu. Sebelum saya akhiri, mangga saya buka termin diskusi apabila ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan saudara mahasiswa semuanya. Mangga dipersilakan. Bapak izin bertanya. Boleh, silakan. Boleh. Perkenalkan, nama saya Silvi Amelia, semester 4 dari cabang Bandung. Bapak, bagaimana jika manusia tidak memiliki tidak memiliki homeostatis? Gimana Silvi pertanyaannya? Diulang lagi. Gini Pak, bagaimana jika manusia tidak memiliki homeostatis? Oke. Ya, terima kasih terima kasih Silvi, pertanyaannya sangat sangat bagus sekali gitu ya. Ini perlu kita ketahui juga bagaimana misalnya apabila ada problem misalnya pada homeostatis pada tubuh kita. Tentunya ini kan sangat mempengaruhi terhadap terhadap kehidupan kita juga itu ya. Tadi pertanyaannya bagaimana misalnya atau apa misalnya jika manusia misalnya atau jika seseorang tidak memiliki homeostatis pada tubuhnya. Nah, ini jadi bisa kita ya ini menurut Pak Indra gitu ya jawabannya. Jadi misalnya apabila manusia ini tidak memiliki suatu homeostatis, otomatis dia akan mengalami gangguan ya, akan mengalami suatu gangguan homeostatisnya. Tapi kebanyakan gangguan homeostatis ini bersifat ringan.
hanya sementara. Karena apa? Karena sel-sel di dalam tubuh itu akan segera melaksanakan suatu perubahan yang sangat cepat yang terjadi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi orang tersebut misalnya. Namun bisa juga di sini homeostatis ini akan terganggu di dalam waktu yang lebih cukup lama misalnya dari ya hampir bertahun-tahun misalnya ketika si tubuh ini terkena infeksi contohnya misalnya yang menyebabkan tubuh ini menjadi lemah dan sakit. Itu kan ada ya contohnya, ada orang yang ketika dia itu sehat, awalnya sehat, kemudian tiba-tiba dia diponis oleh dokter misalnya mengalami suatu apa suatu kondisi yang bisa dikatakan turun lah misalnya entah ini karena faktor autoimun banyak ya gitu ya autoimun tiba-tiba daya daya tubuhnya itu tiba-tiba kayak yang turun tuh tiba-tiba yang tadinya sehat jadi tidak sehat nah ini kondisinya itu lemah ataupun misalnya yang terkena infeksi kita tahu sendiri kan kalau yang misalnya terkena infeksi itu entah itu karena bakteri entah itu karena kuman ya entah itu misalnya berawal bahkan ada yang kanker mohon maaf misalnya kanker payudara atau kanker misalnya yang lainnya kanker otak nah ini akan mempengaruhi juga terhadap suatu keseimbangan di dalam homeostatis juga nah itu atau bisa lebih spesifiknya lagi si homeostatis ini adalah untuk mempertahankan kondisi seimbang tubuh manusia karena kan yang namanya manusia itu kalau ketika sehat itu posisinya itu seimbang ya, seimbang, tidak mengalami suatu kekurangan. Nah, keseimbangan tubuh inilah dapat berubah-ubah sesuai kondisi lingkungan ya. Kalau sekarang misalnya musim hujan, karena kan kalau misalnya musim hujan kita itu akan lebih rentan terkena misalnya penyakit ya, misalnya itu mudah pilek atau misalnya kondisi tidak hujan atau kondisi kemarau, kita itu bahkan seolah-olah kayak apa ya, kayak yang kita itu wah mudah pusing atau kepanasan misalnya tiba-tiba sakit. Nah, jadi homeostatis juga akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Jadi ini lebih apa? Lebih kita lihat sudut pandang lebih luas lagi. Selain dari lingkungan itu baik dari luar tubuh ataupun dari dalam tubuh juga. Ya salah satunya kalau dalam tubuh berarti di sini adanya suatu apa ya? Suatu bakteri atau kuman yang bisa merusak dari fungsi organ, entah virus atau itu pun bisa. Nah, kemudian lingkungan di dalam dan di luar tubuh ini, di dalam tubuh tersebut ini dapat mempengaruhi suatu perilaku kita demi mendapatkan kondisi yang tubuh yang nyaman. Nah, ini ada suatu proses atau yang dikatakan adaptasi yang dimiliki oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Nah, dengan cara apa untuk mempertahankan hidupnya ini? Yaitu dengan cara suatu misalnya beristirahat, atau misalnya hibernasi, atau misalnya kita melakukan suatu apa kondisi isolasi atau ibaratnya itu apa ya pemulihan kembali dan setelah itu ya maka tubuh kita yaitu akan normal kembali. Nah itu mungkin seperti itu sih lebih lebih apa ya lebih ringkasnya untuk menjawab tadi pertanyaan bagaimana misalnya ya bagaimana misalnya jika tubuh kita atau tubuh manusia tidak memiliki homeostatis. Itu mungkin Silpi. Ya, Pak. Pak kan tadi buat yang tidak memiliki homeostatis. Nah, kalau sekarang buat yang memiliki homeostatis, bagaimana gitu? Apa sih cara kita agar tetap dalam kondisi homeostatis buat yang memiliki? Oke, ya jadi gini, ya itu apabila misalnya tidak memiliki homeostatis, maka kalau misalnya ya kita lebih kepada pola kita nih, nah secara apa ya, secara kehidupan kita misalnya ya kita menjaga suatu pola dalam hidup kita yang baik itu tentunya dengan cakupan nutrisi, dengan cakupan misalnya makanan yang tujuannya itu mengarah untuk kepada kondisi tubuh kita karena
logikanya gini, kondisi tubuh kita ini apabila sakit dan nggak sakit itu akan mempengaruhi sel juga di dalam tubuh kita. Kalau misalnya sel ini mengalami suatu gangguan, maka ini akan merusak bagian dari jaringan organ dan sampai sistem organ itu sendiri. Ya, contohnya misalnya, ini kan ketika misalnya tadi yang dikatakan misalnya ketika seorang itu tidak memiliki homeostatis. Dan misalnya ketika memiliki homeostatis, maka ini keseimbangan di dalam hidupnya itu sudah terpenuhi atau sudah tidak mengalami suatu kendala. Nah, karena apa? Karena energi yang kita dapatkan itu kan dirombak dulu pada saat tadi metabolisme, ada penguraian, ada perombakan, ya, anabolisme, katabolisme, sehingga ini tujuannya itu untuk memenuhi suatu selnya juga. Nah, itu makanya kenapa kalau ada orang, contoh misalnya itu makannya telat, ya aktivitas istirahatnya kurang. Nah, ini akan mempengaruhi juga kepada apa? Kepada selnya. Sehingga tiba-tiba selnya ini akan berubah atau mengalami suatu penurunan. Dan ketika sel ini mengalami suatu penurunan, maka akan mengganggu nih ke fungsi jaringan sampai kepada fungsi organnya. Dan organnya kan lebih tepatnya yang mengatur energi atau makanan itu kan organ sistem pencernaan adanya di lambung. Nah itu, jadi lebih konteksnya kita bagaimana supaya menjaga keseimbangan pada homeostatis pada tubuh kita. Mungkin itu. Terima Assalamualaikum kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada Izin bertanya. boleh, boleh. Nama saya Nuryani dari Pangandaran. Mm-mm. Ini lebih ke kontrak kuliahnya ya Pak. Jadi kan sebelumnya itu ada absen prodi yang biasa digunakan oleh mahasiswa untuk mengisi absen. Itu kemungkinan di semester 4 ini bakal digunakan kembali atau tidak Pak? Insya Seperti Allah. itu. Insya Allah ya TRNI ya nanti ini juga tugas Pak Indra juga gitu ya sebagai sekprot juga untuk terkait dengan absensinya nanti akan Pak Indra rancang dulu gitu ya untuk sementara ini mungkin belum bisa Pak Indra belum bisa Pak Indra berikan atau sharekan kepada semuanya baik itu dosen ataupun misalnya rekan-rekan mahasiswa. Karena apa? Karena ya lumayan nih untuk hari ini pun saya itu ada 2 kegiatan juga yang dimana kegiatan yang sifatnya sangat urgent, bahkan ada 3 harusnya. Ya, rekan-rekan kita yang sedang ada di Indramayu sekarang itu sedang kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya dengan entah gak tahu di desa mana itu sekarang itu sedang melaksanakan kegiatan tadi dimulai jam berapa ya jam 9 atau jam 10 dengan penanaman tumbuhan mangrove ya di sekitar pantai Kidul ya di Indramayu. Nah, sehingga saya ini ada 3 kegiatan gitu ya, sehingga saya mengutamakan kegiatan yang ada di Majalengka. Kemudian dan saya juga mengutamakan lagi kegiatan perkuliahan bersama mahasiswa yang ada di daerah. Tadi semester 2 jam 7.30 sampai jam 8.15 tadi itu. Kemudian dilanjut dengan kegiatan, kemudian hari ini juga saya tidak lupa kepada mahasiswa semester 4 yang ada di daerah untuk memberikan perkuliahannya yang dimana kan kita bertatap mukanya 2 minggu sekali. Jadi sangat disayangkan sekali apabila kita tidak tidak melaksanakan perkuliahan ini. Mungkin insya Allah ke depannya ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Izin bertanya, Pak. Saya Sadira dari cabang cabang Bandung. Ingin bertanya, Pak, kalau usus buntu itu kan ada tindakan untuk memotong atau membuang bagian usus tersebut ya, Pak. Apa itu akan mengganggu bagian homeostatisnya atau tidak? Oke, nah disinilah suatu ilmu biologi keistimewaannya. Jadi kalau misalnya orang biologi itu udah pertanyaannya itu udah masuk ke ranah tingkat kedokteran, tingkat medis ya, tingkat misalnya kalau bicara masalah pertanian udah masuk lagi ranahnya ke pertanian. Kalau misalnya berbicara tingkatan
tingkatan yang lainnya lah, misalnya tentang perikanan, itu pun masuk lagi nyambung kepada perikanan. Karena memang yang kita cakup ini adalah ilmu tentang alam lebih tepatnya gitu, yang di mana atau ilmu tentang makhluk hidup juga. Nah itu, jadi memang di sini sangat apa ya, sangat ya tidak lain dari kontradiktif lah untuk namanya prodi pendidikan biologi itu. Jadi ibaratnya itu kadang ketika di sekolah juga kadang siswa itu lebih kepada konteks itu kita itu kayak yang lebih paham misalnya lebih dari dosen karena lebih dari dokter, mohon maaf. Karena ya kita juga sebenarnya mempelajari juga tentang fisiologi pada tubuh. Nah, mungkin di sini yang dipertanyakan oleh Teh Sadira ini adalah kaitan dengan usus buntu. Yang kita ketahui memang kalau usus buntu ini satu, kita harus cross check dulu gejalanya itu rata-rata dari faktor makanan untuk usus buntu itu. Jadi si usus ini kan mengalami suatu kebuntuan, ya gitu. Jadi apa ya, ibaratnya itu kayak yang buntu harusnya dari usus 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 ini harusnya nyambung kepada rektum anus. Tujuannya supaya apa? Supaya ya si kotoran itu dari sisa metabolisme pada tubuh kita yang sudah tidak digunakan lagi itu ampasnya dibuang. Nah, ini gejalanya bagaimana kalau misalnya usus buntu ini misalnya terjadi pada tubuh kita? Ya memang sih ini harus segera melakukan tindakan operasi biasanya itu. Entah itu dengan cara biasanya dipotong tuh, dipotong, kemudian dibersihkan terlebih dahulu ususnya itu, karena kan supaya tidak ada sejenis misalnya sisa-sisa makanan yang menempel lagi, karena akan mempengaruhi juga. Nah, kemudian apakah berpengaruh juga misalnya kepada kepada ini kepada yang tadi yang katakan itu kepada usus atau homeostatisnya. Nah, maka di sini kita perlu perlu lebih mengenali laginya gitu dari si homeostatis ini kepada tubuh kita. Nah, tujuannya itu si usus buntu kan otomatis ini organ, ya, ini organ. Jadi si organ ini tuh kan akan mempengaruhi terhadap suatu gejalanya. Maka ini akan menjadi suatu pemahaman juga misalnya itu. Nah, dalam usus buntu ini kan sekurang-kurangnya usus kita itu ada yang beberapa gitu ya, ada bagiannya, ada sampai entah itu 2 meter atau berapa misalnya. Nah, bahkan kalau misalnya kita tidak segera melakukan tindakan medis, ini akan merusak gangguan organ yang lainnya. Itu gangguan organ yang lainnya. Jadi ketika gangguan organ yang lainnya ini akan mempengaruhi, maka akan menurunkan juga menurunkan juga kesehatan pada tubuh kita. Artinya si homeostatis ini juga akan berpengaruh pada tubuh kita. Karena apa? Karena tadi kan penyebabnya itu adalah organ usus ini yang mengalami suatu infeksi. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi akan mempengaruhi terhadap homeostatisnya. Mungkin itu jawabannya, Teh Sadira. Ada lagi yang ingin bertanya atau cukup? Saya Pak. Waduh, iya Karim. Oke, kita masih ada waktu Pak, ini 9 Pak. menit lagi. Ya, gimana Karim? Pak, kalau ini manusia itu butuh berapa liter sih Pak? Itu asupan airnya tuh Pak. Yang sehari tuh Pak. Seharinya terus? Udah itu mungkin aja Pak. Itu aja. Oke. Nah, ini kan asupan minuman air putih ya misalnya atau air bening lah. Karena pada manusia itu sebenarnya kita itu harus yang sehat itu ya harus bisa dikatakan yang mencakupkan pada tubuh kita. Artinya ada cakupannya. Boleh kita minum minuman yang misalnya bersoda, berwarna boleh, tapi diusahakan jangan kebanyakan. Ini akan mempengaruhi terhadap gangguan pada organ ginjal kita. Tidak sedikit orang yang mengalami gangguan ginjal karena suatu keseringan minum minuman misalnya yang banyak zatnya. Karena apa? Ingat ginjal kita. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang lainnya, ginjal kita harus dijaga karena tidak ada pabriknya misalnya, ataupun misalnya menjual ginjal dengan ganti dengan yang lain itu tidak mungkin.
ginjal kita ini kan menyaring. Ingat, fungsi ginjal itu memfiltrasi. Ketika kita minum, ya kita minum kopi atau minum apa misalnya, nah itu kan akan mempengaruhi juga. Nah di sini berarti ketika semakin banyak kita minum minuman yang berwarna, maka akan mempengaruhi juga kepada tahapan filtrasi atau penyaringan pada ginjal itu sendiri. Nah, kemudian minuman yang di luar dari konteks yang berwarna atau yang bersoda, misalnya minuman air bening. Nah, ini sangat mempengaruhi juga kepada tubuh kita. Berapa komposisinya? Ya kurang lebih biasanya itu 2 liter per hari, Karim. Itu ya. Karena misalnya terkadang banyak orang yang mensepelekan, minumnya sedikit, ujung-ujungnya kan ada suatu organ yang mengalami suatu penurunan atau misalnya salah satunya misalnya paling mudah aja misalnya ototnya, misalnya kram atau otot pinggangnya, nah itu akan mempengaruhi. Jadi kurang lebih sekitar 2 liter komposisi air minum yang harus kita minum di dalam sehari. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang tadi, 60% itu mengandung air pada tubuh kita. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, masih ada waktu 6 menit atau saya rasa cukup ya untuk perkuliahan pertama ini. Saya anggap sangat antusias sekali ya, mudah-mudahan semuanya bisa menyimak apa yang baru saja saya sampaikan atau yang dipertanyakan oleh teman-teman yang lainnya. Tentu ini adalah sebuah kajian yang sangat luar biasa, sebuah ilmu ya tentunya, dan nanti kita akan melanjutkan lagi kepada selanjutnya. Saya akhiri untuk pertemuan sekarang, ditutup saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.